Episode 61 langkah terakhir, langit-langit retak di atas kepalanya seakan ikut menyaksikan semua kebrutalan yang baru saja terjadi. Bau besi karat bercampur bau darah menyusup ke paru-paru Ren, membuat kepalanya pening. Ia berdiri di tengah arena, tubuh penuh luka, bahu kirinya nyaris tak bisa digerakkan, tulang rusuknya seakan retak setiap kali menarik napas. Penonton di balik pagar kawat masih menatap, beberapa wajah tampak penasaran, menunggu apakah anak remaja setengah mati ini bisa bertahan dalam pertarungan ketiga. Pria tua botak itu menunduk menulis sesuatu di buku catatan lusuhnya, kemudian ia mengangkat wajah. Pertarungan terakhir, suaranya tak lebih keras dari bisikan, tapi semua orang langsung diam. Dari balik pintu besi di sisi arena, dua penjaga mendorong sebuah kereta besi kecil dengan jeruji di atasnya. Sesuatu bergerak di dalam kegelapan, menggeram rendah. Ren menahan napas, penjaga membuka pintu jeruji. Sesosok pria melangkah keluar perlahan, kepalanya tertunduk, rantai besi menggantung di kedua pergelangan tangan, rambut gondrong menutupi separuh wajah. Tapi yang paling aneh, kedua tangannya dipenuhi luka bakar yang sudah menghitam, seakan dulu ia pernah dijerat logam panas. Pria tua itu menoleh pada Ren, ini pria yang tidak pernah kalah dalam 7 pertarungan, kau tahu apa artinya? Ren diam, jika kau mati, namamu tak akan pernah tercatat di dalam atau di luar arena. Ia mencoret sesuatu di kertas, lalu melangkah mundur. Mulai, sosok itu perlahan mendongak, dari balik rambut kusut, tampak sepasang mata abu-abu redup, bukannya haus darah, matanya malah kosong, seperti sudah mati jauh sebelum tubuhnya. Ren mengangkat kedua tinjunya, meski lengannya gemetar. Langkah pria itu lambat, tenang, tidak tergesa-gesa seperti dua lawan sebelumnya. Tapi justru karena itulah, atmosfer terasa lebih menakutkan. Saat jarak tinggal 2 meter, ia berhenti, kepalanya sedikit miring, seakan menilai Ren. Kau, siapa? Suaranya serak, dalam, nyaris tanpa emosi. Namaku Ren, jawabnya pelan, diam panjang, kau, tidak seharusnya di sini. Ren mengatup rahang, aku di sini, dan aku tidak akan mundur. Pria itu menarik napas panjang, tangan kanannya terangkat pelan. Dari postur dan cara ia menapak, Ren langsung tahu, ini bukan sekadar petarung jalanan. Gerakannya bersih, terlatih, seperti seseorang yang pernah mempelajari seni bela diri di masa lalu, sebelum menjadi binatang buas di tempat ini. Ren mundur selangkah, menunggu serangan pertama, dan benar saja, pria itu maju dengan langkah pendek, satu pukulan lurus mengarah ke pelipisnya, Ren menunduk, mencoba mengelak, tapi pukulan itu menekuk ke bawah, memukul pundaknya yang sudah cedera. Rasa sakit menyambar saraf hingga ke tulang punggung. Ren jatuh berlutut, nafasnya terengah. Tapi sebelum pukulan berikutnya datang, ia memaksa tubuhnya berguling ke samping. Lawan ini tak mengaum, tak mengumpat, tak meraung, hanya bergerak sunyi, penuh presisi. Ren melompat menjauh, mencoba mengatur jarak, tapi pria itu sudah kembali mendekat, kaki kanannya terangkat dalam sapuan rendah, tendangan menghantam betis Ren, membuatnya jatuh terduduk. Tangan luka bakar itu terangkat lagi, siap menghantam tengkoraknya. Ren menangkis sekuat tenaga, siku dan lengan bawahnya berbenturan dengan tulang keras, tangan kirinya mati rasa seketika. Tubuhnya didorong hingga punggung menghantam pagar kawat berduri, rasa perih membuat kepalanya berkunang. Kenapa kau tidak menyerah? Suara itu terdengar lagi, datar. Ren menatap lurus, darah menetes dari hidung, aku, tidak bisa. Pukulan lain meluncur, tapi Ren menunduk tepat pada saat terakhir, siku kanannya menghantam tulang rusuk lawan, untuk pertama kalinya, pria itu mundur setengah langkah. Ren tidak berhenti, ia melompat, memanfaatkan momentum, bahu kanannya, yang lebih kuat, menghantam rahang lawan keras-keras. Pria itu terhuyung, pandangannya berkedip, Ren menarik napas panjang, lalu menghantam dadanya dengan siku, sekali, 2 kali, rasa sakit di tulang rusuknya sudah berubah menjadi kebas. Untuk sesaat, lawan itu tak bergerak, Ren mundur, menatapnya. Tapi sebelum ia sempat berpikir lawannya kalah, tangan luka bakar itu mencengkeram kerah bajunya, menyeretnya mendekat, mata abu-abu itu bergetar aneh, antara amarah dan kelelahan. Kau tidak tahu, apa yang kau lakukan, desisnya pelan. Ren mengangkat dagu, mungkin, tapi aku tahu apa yang aku cari. Apa? Ren menarik napas putus-putus, alasan untuk tetap hidup. Untuk pertama kalinya, di mata abu-abu itu muncul sesuatu, bukan kebencian, tapi seberkas kesedihan. Tangan itu melemah sedikit, Ren tahu inilah satu-satunya kesempatan. Dengan sisa tenaga, ia menekuk lutut dan menghantam tulang dagu lawannya dengan telapak tangan terbuka, sote, teknik dorongan dari pelatihan lama. Kepala pria itu terangkat, langkahnya mundur,
satu napas terakhir, satu pukulan terakhir. Ren memutar pinggang, tinju kanannya menghantam tepat di bawah tulang rusuk. Pria itu jatuh berlutut, napasnya memburu, namun ia tidak jatuh sepenuhnya. Hening merayap di arena, perlahan, ia menunduk, menanglah, bisiknya. Tubuh besar itu ambruk ke lantai, Ren berdiri sendirian di tengah lingkaran beton, tubuhnya gemetar, luka di bahu berdarah lagi, tulang rusuknya berdenyut perih, tapi ia masih berdiri. Pria tua botak mencatat sesuatu di buku catatan, 3 pertarungan, kau lolos, penonton mulai bubar, tak meninggalkan satu pun tepuk tangan. Ren menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa ingin menangis, bukan karena takut, tapi karena ia sadar, ia baru saja menginjak batas tipis antara manusia dan monster. Episode 62 Harga Kemenangan. Pintu baja yang berat berderit pelan saat 2 penjaga menariknya terbuka, cahaya lampu lorong yang redup menyilaukan mata Ren setelah berjam-jam terkurung dalam kegelapan arena. Ia memejamkan mata sejenak, napas terengah, darah masih menetes dari luka di pelipis. Udara di luar ruangan itu bau jamur dan kotoran tikus, tapi bagi Ren, rasanya seperti kebebasan. Meski ia tahu, kebebasan di dunia ini selalu punya harga. Pria tua botak berdiri di sisi lorong, memandangi Ren dengan tatapan hampa. Ia mengulurkan secarik kertas, di atasnya tertera cap merah berbentuk lingkaran. Ini tanda pengesahan, kau lolos seleksi, suaranya datar, seakan baru saja membacakan daftar belanja. Ren meraih kertas itu dengan tangan gemetar, mulai malam ini, kau diakui sebagai petarung resmi sirkuit hitam, kau bebas, untuk sementara. Tapi kau sudah menandatangani perjanjian. Ren menatap kertas itu, matanya kabur oleh rasa lelah dan perih. Perjanjian, sebulan dari sekarang, kau harus bertarung dalam turnamen besar. Hadiah uang, nama, atau mati, kau tak bisa mundur lagi. Ren meremas kertas itu di telapak tangan, langkahnya terseok di lorong sempit, setiap sudut gelap terasa seperti perangkap, bau amis tak juga hilang dari hidung. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan pria bertangan luka bakar yang dikalahkannya tadi tidak muncul lagi, tapi lorong itu kosong. Pintu kayu reyot di ujung koridor menjadi satu-satunya jalan keluar. Saat ia menekannya, suara engsel berderit panjang. Udara malam menerpa wajahnya, dingin, lembab, tapi sejenak, ia merasa lega. Hanya sejenak, di ambang pintu, seseorang sudah berdiri menunggunya. Seorang wanita berusia sekitar 20-an, rambut pendek, kacamata hitam meski malam telah jatuh. Mantelnya panjang, menutupi sebagian besar tubuh. Ia menatap Ren lama sekali, sebelum akhirnya bicara. Aku sudah menduga kau bisa selamat. Ren mengernyit, kau siapa? Wanita itu tersenyum tipis. Namaku Yua, aku penghubung. Penghubung, untuk orang-orang yang ingin bertaruh padamu. Ren mencengkeram gagang pintu, menahan diri agar tidak jatuh. Aku tidak mau jadi pion taruhan, desisnya. Yua mencondongkan wajah, suaranya pelan dan dingin. Kau pikir bisa keluar dari permainan ini? Kau baru saja membantai 3 lawan di arena terlarang. Itu berarti ada banyak mata yang menonton, banyak orang yang kini mempertaruhkan uang dan reputasi di atas namamu. Ia merogoh saku mantel, menyerahkan kartu nama. Kertasnya keras, warnanya hitam legam. Kalau kau mau tetap hidup sampai turnamen, kau akan butuh sponsor, butuh orang yang membayar tempat tinggalmu, obatmu, makanmu. Kau tidak punya siapa-siapa, bukan? Ren menunduk, menahan marah, tapi ia tidak bisa menyangkal, ia tidak punya apa-apa selain luka. Lalu apa maumu? Yua menyeringai tipis, aku tidak mau apa-apa malam ini, pulang, obati dirimu, bulan depan, aku akan mencarimu. Ren berjalan limbung meninggalkan gudang itu, hujan gerimis turun, membasahi wajah dan rambutnya, di bawah lampu jalan, darah mengalir di pipinya, bercampur air hujan. Ia berhenti di sudut gang sempit, bersandar pada tembok yang dingin, napasnya tersengal. Tangannya meraba dada, memastikan denyut jantungnya masih ada. Tubuhnya nyeri di banyak tempat, tapi jauh lebih sakit adalah kesadaran bahwa ia baru saja melangkah lebih dalam ke dunia hitam yang menelan segalanya. Hanya sebulan sampai turnamen itu, jika ia menang, setidaknya ada uang untuk bertahan hidup, kalau kalah, tak ada yang peduli pada jasadnya. Ia terpejam, mendengar suaranya sendiri di kepalanya. Ayah, ibu, apa kalian menonton? Apa kalian melihat aku berubah jadi monster? Tak ada jawaban, hanya hujan yang jatuh makin deras. Ren mengusap wajahnya, lalu berdiri, tubuhnya gemetar tapi ia memaksa melangkah. Di kejauhan, lampu-lampu neon kota berkedip redup. Dunia di luar arena tak lebih ramah dari ring pertarungan. Tapi setidaknya di sini, ia masih punya pilihan untuk terus berjalan, meski tak tahu apakah langkahnya akan menuju kemenangan atau kehancuran.
Episode 63 Tamu di Kamar Sempit. Hujan belum juga berhenti saat Ren mencapai kamar sempit yang selama ini ia sewa di lantai 2 sebuah bangunan tua dekat terminal. Tangga kayunya sudah lapuk, bunyinya selalu berderit setiap kali diinjak. Di luar, suara kendaraan dan teriakan mabuk menjadi nyanyian malam yang biasa. Ren membuka pintu perlahan, bau apek dan tembok lembab menyambutnya seperti biasa. Ia menyalakan saklar, cahaya redup menyala, cukup untuk melihat ranjang lipat yang usang dan ember bocor yang menampung air hujan di sudut. Tapi malam ini berbeda, seseorang sedang duduk di kursi satu-satunya yang ada di ruangan itu. Ren langsung mundur setengah langkah, menegakkan postur meski tubuhnya nyaris runtuh. Tangannya otomatis bergerak ke balik jaket, tempat ia menyimpan pisau kecil sisa kehidupan lamanya. Namun suara pria itu terdengar tenang, "Tenang, aku bukan musuh, belum." Pria itu tampak berusia awal 30-an, rambut hitamnya disisir rapi ke belakang, jaket kulit hitam melekat erat di tubuhnya, sepasang mata tajam mengamati Ren, seolah mencoba menembus lapisan pikirannya. "Siapa lo?" Ren bertanya, napasnya berat. "Aku Hiro, dulu, orang memanggilku, Hantu Selatan, mungkin sekarang mereka sudah lupa, tapi aku datang karena kau." Ren diam, nama itu, samar-samar familiar, pernah dia dengar dari cerita-cerita para penjudi arena bawah tanah, seorang petarung legendaris yang pernah menghilang setelah mencatat rekor tak terkalahkan. Ren tetap waspada. "Kenapa kau di sini?" Hiro berdiri perlahan, mengambil sebatang rokok dari saku dalam jaket, tapi tidak menyalakannya. "Aku melihat pertarunganmu tadi malam, semua pertarungan, gerakanmu masih mentah, tapi instingmu tajam, kau bertarung seperti orang yang tak peduli hidup atau mati." Ren mendengus pelan, "Mungkin karena aku memang gak peduli." "Bagus, tapi kalau kau tetap bertarung dengan cara seperti itu, kau akan mati sebelum naik ke panggung besar." Hiro berjalan pelan mendekat, mengabaikan betis Ren yang sedikit tertekuk karena rasa sakit. "Aku datang menawarkan dua hal," katanya. "Pertama, pelatihan, bukan gaya bela diri tradisional, tapi teknik bertahan hidup dalam arena. Real fight, dirty, brutal, efisien." Ren memicingkan mata, dan yang kedua, Hiro berhenti tepat di hadapan Ren, jarak mereka hanya beberapa inci. "Informasi tentang orang yang membunuh orang tuamu." Waktu seakan berhenti sejenak, jantung Ren berdetak keras, pundaknya menegang, suara hujan di luar seperti hilang, hanya gema kata-kata Hiro yang tersisa di telinganya. "Apa kau serius?" Hiro menatap lurus, suaranya rendah. 12 tahun lalu, satu nama muncul dalam penyelidikan pembunuhan pasangan suami istri di Blok Barat, tidak ada bukti kuat, tapi laporan menyebutkan mereka berutang besar ke sindikat pertarungan ilegal. Ren terpaku, seluruh tubuhnya bergetar. "Apa nama orang itu?" tanyanya dengan suara serak. Hiro tidak langsung menjawab, ia menatap Ren lama sebelum berkata, "Aku akan beritahu, jika kau sanggup bertahan dalam pelatihanku, 3 minggu, setiap hari, di tempat yang akan kubawa sekarang." Ren mengepalkan tinjunya, "Kenapa kau membantuku?" Hiro tersenyum tipis, "Mungkin karena aku bosan melihat anak-anak mati sia-sia, atau mungkin, karena aku pernah seperti kau." Malam itu, Ren mengepak 2 baju dan 1 jaket ke dalam tas lusuhnya, ia tidak punya apa-apa lagi yang perlu ditinggalkan. Tidak ada yang akan mencarinya. Sebelum pergi, ia menatap sebentar cermin kecil di dinding. Wajahnya bengkak, bibir pecah, tapi di matanya, sesuatu telah berubah. Ada nyala yang sebelumnya padam. Hiro sudah menunggu di luar dengan motor tua hitam. Ia melemparkan helm ke arah Ren. "Ayo, sebelum kau berubah pikiran." Ren mengangguk dan melangkah ke tengah hujan. Perjalanan ini belum selesai, bahkan belum dimulai. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, Ren punya tujuan yang lebih dari sekadar bertahan hidup. Ia ingin tahu siapa yang membunuh orang tuanya, dan ia akan melakukannya dengan tangan sendiri. Episode 64 Darah, Lumpur, dan Pelajaran Pertama. Motor tua Hiro melaju membelah malam, menembus hujan gerimis dan jalanan licin yang berliku di pinggiran kota. Ren duduk di belakang, menggenggam erat pinggiran jok sambil menahan sakit dari luka-luka kemarin. Tak ada percakapan, hanya suara mesin dan degup jantung yang kian kencang. Mereka tidak menuju pusat pertarungan, tidak pula ke tempat sembunyi bandar judi. Mereka menuju tempat yang jauh dari peradaban, sebuah ladang mati. Sebuah tempat untuk membunuh kelemahan. Sekitar 2 jam perjalanan kemudian, motor berhenti di depan sebuah bangunan tua dari kayu dan batu, berdiri sendirian di tengah hutan pinus, tidak ada listrik, tidak ada sinyal, angin malam menderu seperti bisikan roh-roh yang marah. Ren turun perlahan, memegangi pinggangnya yang nyeri. Ia menatap bangunan itu, lalu ke Hiro. "Ini tempat pelatihanmu, ini tempat aku dibentuk," jawab Hiro pendek. Mereka masuk ke dalam, di dalamnya,
hanya ada lantai tanah, rak kayu berisi alat-alat aneh, besi karat, ban truk, karung pasir bolong, tali tambang, dan boneka kayu penuh bekas pukulan. Ren memandangi semua itu dengan cemas, ini bukan dojo. Hiro menyalakan lampu minyak, benar, ini tempat menyiksa, dan kau akan tersiksa di sini. Keesokan paginya, langit masih kelabu saat Hiro membangunkan Ren dengan siraman air dingin. Tanpa bicara, ia melemparkan baju training yang sobek dan sepasang sarung tinju tua ke tanah. Ren terhuyung bangun, luka-lukanya belum pulih, tapi tatapan Hiro dingin, tak ada simpati. Lari, 6 kilometer, naik turun bukit, lalu pukul karung pasir itu 1000 kali, tanpa henti. Ren mengangkat alis, 1000 kali, kalau berhenti sebelum selesai, kita ulang dari awal, dan kau tidak dapat makan. Ren menggertakkan gigi, tapi ia tahu tak ada gunanya membantah, jadi ia mulai berlari. Tanpa sepatu, melintasi tanah berbatu dan akar-akar pohon yang menyembul tajam dari tanah, udara pagi menggigit paru-parunya, setiap napas adalah perjuangan. Setelah itu, datang pukulan demi pukulan ke karung pasir. Tangannya berdarah, bahu dan punggungnya gemetar. Hiro duduk santai di kursi kayu, mengamati tanpa bicara, hanya kadang mencatat dengan pensil pendek di buku kecil. Setelah beberapa jam, Ren jatuh tersungkur ke tanah, nafasnya megap-megap. Aku, udah, gak kuat, katanya lirih, tapi Hiro hanya berdiri, berjalan mendekat, lalu menendang bahu Ren ringan. Bangun, kau baru 742 pukulan, kurang 258, ini gila, Ren memaki. Ini penyiksaan. Hiro menatap tajam, ini pelatihan, kau ingin bertahan hidup, maka biasakan rasa sakit jadi temanmu, lawan di ring tidak akan membiarkanmu istirahat, dan dendammu tidak akan sabar. Malamnya, Ren duduk di luar, menggigil, tangannya dibalut kain lusuh, bibirnya pecah, di depannya, api unggun kecil berkobar. Hiro datang, membawa 2 mangkuk bubur tawar, sudah pernah merasa ingin mati, Hiro bertanya pelan. Ren menatapnya lelah, lalu mengangguk, setiap hari, sejak umur 5 tahun. Hiro duduk di sebelahnya, menatap api, aku juga, sampai aku sadar, orang yang hidup untuk balas dendam tak boleh mati sebelum tujuannya tercapai. Ren diam, lalu bertanya, siapa yang membunuh orang tuaku? Hiro tidak menjawab, ia hanya berkata, setiap langkahmu di sini akan membawamu lebih dekat ke jawaban itu, tapi jawaban itu tidak akan berguna, kalau kau mati sebelum mencapainya. Di dalam gudang pelatihan, Hiro menempelkan foto lama di dinding. Di dalam foto itu, tampak sekelompok pria memakai jas hitam, dengan lambang naga kecil di dada kiri. Di pojok foto, ada satu wajah yang Ren kenali, samar, tapi ia tahu, itu wajah orang yang pernah dilihatnya di mimpi buruk sejak kecil, wajah pria yang tersenyum di atas mayat ayahnya. Ren tak tahu berapa lama tubuhnya bisa bertahan, tapi hatinya kini dipenuhi satu hal yang jauh lebih kuat dari rasa sakit, amarah, dan harapan samar akan kebenaran. Episode 65 Simulasi Mematikan. Pagi ketiga di ladang mati. Kabut tebal menyelimuti bangunan tua. Di dalam gudang, suara hantaman bergema lagi dan lagi. Karung pasir yang semalam belum selesai Ren pukul, kini sudah pecah sebagian, isinya tumpah ke lantai tanah. Ren berdiri terpincang, tangan dibalut kain kotor yang sudah basah darah. Nafasnya berat, matanya setengah kosong, tapi Hiro tidak memberi jeda. Cukup pemanasan, Hiro berkata datar. Sekarang kita mulai latihan utama. Ren menatapnya ragu, latihan apa lagi? Simulasi pertarungan. Dengan siapa? Ren menoleh ke sekeliling, berharap Hiro akan membawa boneka kayu atau karung baru, tapi Hiro hanya mengangkat sebelah alis dan membuka kancing jaket kulitnya perlahan. Dengan aku, Ren meneguk ludah, lo serius mau gua lawan? Bukan mau, harus. Hiro menjatuhkan jaketnya ke tanah. Kaos hitam tipis yang ia kenakan memperlihatkan bekas luka panjang di sepanjang tulang rusuk. Kau bilang ingin bertahan hidup di arena ilegal, maka kau harus tahu seperti apa rasanya menghadapi orang yang tak akan menahan diri. Ren mundur setengah langkah, kakinya goyah, tapi Hiro bergerak cepat, lebih cepat daripada yang bisa ia antisipasi. Sebuah tamparan keras mengenai pipinya, membuat kepalanya terpelanting ke samping, panasnya terasa hingga ke telinga. Itu bukan pukulan, hanya tamparan, kalau kau tidak balas, kau tak akan keluar dari sini, Hiro mendesis. Ren mengepalkan tangan. Ia berusaha melawan rasa takut dan rasa sakit, kakinya menjejak lantai, dan ia melompat maju, menghantam perut Hiro dengan pukulan lurus. Tapi Hiro menggeser tubuhnya setengah langkah, menangkap lengan Ren, lalu menekannya hingga Ren terdorong jatuh ke lantai. Dalam sekejap, telapak kaki Hiro sudah menempel di tenggorokannya. Ren terengah, dadanya naik turun, tatapan Hiro seperti pisau yang hendak menembus batok kepalanya.
Cepat bangun, kata Hiro. Ren merangkak berdiri, keringat dan debu bercampur di wajahnya. Kali ini ia tidak menunggu, ia menyerang lagi, mengayun pukulan ke arah dada Hiro, kemudian pukulan kiri ke arah rahang. Hiro menangkis dua-duanya dengan punggung tangannya. 1 detik berikutnya, sikunya menghantam dada Ren. Napas Ren seketika habis, pandangannya gelap, lututnya hampir menyerah. Tapi ia tidak mau jatuh lagi, ia memaksa tubuhnya berdiri tegak. Hiro menurunkan sikunya, suaranya pelan tapi dingin. Aku sengaja menahan kekuatan, tapi lawanmu di arena tidak akan seperti ini. Kau harus belajar menggunakan tubuhmu secara efisien, kau masih terlalu banyak membuang tenaga. Ren mengatur napas, bagaimana caranya? Mulai dari kuda-kuda. Hiro menekuk lutut sedikit, memperlihatkan postur seimbang. Turunkan pinggul, rapatkan siku, berat badan di ujung kaki. Saat kau menangkis, gunakan lengan bawah, bukan telapak tangan. Ren mencoba meniru, seluruh tubuhnya gemetar. Kau akan jatuh berkali-kali, Hiro berkata, matanya tak berkedip. Tapi kalau kau berhenti, maka orang di foto itu akan menang. Ren mengatupkan rahangnya, sisa tenaga yang ia punya hanya cukup untuk 1 serangan lagi. Ia maju, kali ini lebih hati-hati. Hiro mengayunkan pukulan cepat, Ren menangkis dengan lengan bawah, meski lengannya seketika kebas. Tapi ia berhasil, pukulan itu tidak menembus pertahanannya. Mata Hiro untuk pertama kalinya menampilkan kilasan persetujuan tipis. Bagus, katanya. Ren menunduk, terengah-engah, tapi di dalam dadanya ada rasa yang belum pernah ia rasakan, kebanggaan kecil karena bertahan. Latihan berlanjut hingga matahari merambat ke barat, berkali-kali Ren dipukul, dijatuhkan, diseret, dipaksa berdiri lagi, hingga akhirnya ia terduduk, tak bisa bergerak. Hiro berdiri di hadapannya, menghapus keringat dengan handuk. Saat itulah Ren bertanya, suaranya parau, kenapa, kau mau ngajarin aku semua ini? Hiro menatap keluar jendela, ke kabut yang pelan-pelan memudar. Karena 12 tahun lalu, aku berdiri di posisi yang sama sepertimu, ada seseorang yang kupikir harus kubunuh, dan aku mengira dengan membalas dendam, aku akan menemukan kedamaian. Ren mendongak, dan apa kau menemukannya? Hiro tidak langsung menjawab, tatapannya kosong. Aku menemukannya, tapi yang tersisa hanya kehampaan. Ia menoleh pada Ren, suaranya serak, kalau kau ingin balas dendam, pastikan kau siap kehilangan semua yang tersisa dari dirimu. Hari itu, pelatihan pertama resmi dimulai, lebih keras daripada pertarungan manapun yang pernah Ren alami. Tapi di dalam rasa sakit yang tak tertanggungkan, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga, keberanian untuk tetap berdiri. Dan jauh di sudut hatinya, api kecil mulai menyala, api yang hanya akan membesar seiring waktu.